Horas, salam sejahtera kepada semua saudara yang dikasihi Tuhan, yang tetap setia mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan setiap hari. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa menyertai saudara dimanapun berada. Atas kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, marilah kita terus memakai kesempatan yang diberikan bagi kita dengan penuh sukacita dan di dalam ucapan syukur. Karena itu, biarlah kita selalu memuji Tuhan, memberikan persembahan dan kemuliaan bagi namanya. Pada hari yang baik ini, marilah kita melengkapi segala aktivitas kehidupan kita dengan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur di pagi hari yang baik ini Tuhan menyertai kami. Sepanjang malam Tuhan menjaga kami, dan hari ini Tuhan berikan sebagai hadiah yang indah bagi kami. Tuhan, kami mau memulai segala aktivitas. Biarlah kiranya kasih setia yang Engkau nyatakan senantiasa menyertai kami. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Jumat 23 September 2022 tertulis dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9. Molo tatopoti akadusata hapusan do ibana jala bonar manisa dosata jala payason hita sien nasa hagiduhon. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah dikatakan. Dosa mengakibatkan rusaknya hubungan kita dengan Allah dan juga kepada sesama. Yohanes menjelaskan konsep Allah adalah terang. Artinya, di dalam Allah tidak ada kegelapan. Itu bisa kita baca di dalam ayat 5, di dalam perikop kita 1 Yohanes 1 ini. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Terang adalah simbol kebenaran, dan gelap itu adalah simbol dosa. Jadi, maksud dari persekutuan dengan Allah adalah hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kebaikan. Dengan menaati Allah, orang yang telah bertobat, orang yang telah menerima keselamatan, seharusnya tidak lagi hidup di dalam dosa. Dosa harus dibuang jauh-jauh. Persekutuan orang-orang percaya dengan Allah haruslah di dalam persekutuan yang murni. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak berdosa, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk melihat terang Allah, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tidak lagi hidup di dalam dosa. Dan kita mau memisahkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Hidup di dalam iman yang benar. Hidup di dalam iman yang benar berarti kita berbuat kebaikan di dalam kehidupan, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dan menjauhi segala larangannya.
hidup di dalam persekutuan yang baik dan yang indah bersama-sama dengan Tuhan, dengan saudara-saudara seiman. Tidak ada kemunafikan, tidak ada kebohongan, tetapi hidup di dalam terang. Oleh karena kita sudah berdosa, kita hidup di dalam kegelapan. Renungan kita pada hari ini mengajak kita untuk memohon pengampunan kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan dan mau bertobat, mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Orang yang telah bertobat tentu tidak akan jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Orang yang sudah bertobat harus menunjukkan gaya hidup yang dekat dengan Allah. Hidup yang hidupnya selalu menyenangkan hati Tuhan. Hidup lurus dan benar dan tidak mau lagi jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan untuk memohon pengampunan kepada Allah. Dan hari ini Tuhan menjanjikan bagi kita akan memberikan pengampunan atas dosa-dosa jika kita datang kepadanya. Janganlah melawan suara Allah yang menegur kita setiap waktu di dalam kehidupan. Tentu kegagalan yang sering kita kerjakan karena kita tidak mampu menyangkal keinginan daging, kita harus mau memperbaikinya dan mengubahnya menjadi lebih baik. Kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan mohon pengampunan kepadanya. Jika Tuhan memberi kesempatan bagi kita sampai hari ini, tentu Tuhan menunggu hidup kita menjadi lebih baik lagi. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Allah dan terus memohon pengampunan, mengaku dosa-dosa kita. Percayalah, Dia adalah Allah yang setia, yang akan memberikan pengampunan jika kita datang dan sungguh-sungguh memohon pengampunannya. Dia akan menghapus segala dosa-dosa kita dan menyucikan kehidupan kita dari berbagai-bagai kejahatan. Karena Dia adalah terang yang akan mengusir kegelapan dari dalam hidup orang-orang yang percaya. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menyadari setiap kelemahan dan keterbatasan kita. Dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk kuat datang kepadanya, memohon pengampunan, dan kiranya kasih setia Allah tetap dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu hari ini yang menghibur kami, bahwasanya Engkau adalah Allah yang setia, yang akan memberikan pengampunan bagi kami. Tuhan, begitu banyak dosa-dosa yang sudah kami kerjakan di dalam hidup. Kami larut di dalam kenikmatan dunia. Kami menuruti segala keinginan daging yang membawa kami terus hidup di dalam kegelapan. Dan hari ini kami bersyukur, terang Allah mengusir segala kegelapan dosa-dosa kami. Dan kami mau hidup di dalam terang Tuhan sampai Maranatha tiba. Tuhan, kiranya kasih-Mu lah yang menyertai kami dan memampukan kami di dalam menjalani setiap aktivitas kehidupan kami. Dan apapun yang kami kerjakan, kami mau melakukannya hanya di dalam Tuhan. Dan kami percaya perkenanan Tuhan akan memberkati kami. Bapa yang baik, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berjuang di dalam kehidupannya. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Saudara kami yang sedang berduka cita, kiranya penghiburan yang dari surga Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, di rumah sakit, ataupun yang berada di rumahnya masing-masing. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan mereka, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapa
Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.